Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Sistem Informatika Universitas Cyber Asia dimanapun berada. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Ikhwai Saputra, Muhammad Ikhwai Saputra Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis intelijen, di mana dalam kesempatan ini saya mencoba memaparkan atau mempresentasikan tugas rangkuman untuk memenuhi tugas UTS semester genap 2022-2023. Baik, mohon izin Bapak Muhammad Ikhwai Saputra Eskom Mkom, saya akan coba share materi. Dalam paparan tugas memenuhi tugas UTS ini, saya mau ngambil sebuah jurnal ekonomi volume ke-23 nomor 3 Oktober 2021, copyright 2021 oleh program pasca sarjana Universitas Borobudur dengan penulis Hendri Rudiawan, dengan judul jurnalnya Pemanfaatan Sistem Bisnis Intelijen dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Latar belakang dari jurnal atau pembuatan jurnal ini yaitu akibat meningkatnya arus pasar global sehingga menimbulkan persaingan yang ketat, perubahan kondisi pasar yang dinamis, dan kebutuhan pelanggan yang beragam. Hal ini memberikan tantangan baru. Perusahaan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kondisi ini agar tetap bertahan. Perusahaan juga dituntut untuk dapat merespons secara fleksibel dan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat, serta pada saat yang sama menjaga biaya perusahaan tetap terkendali. Adapun tujuan dan pemanfaatan penelitian yaitu memahami proses bisnis intelijen untuk mengoptimalkan proses bisnis, meminimalkan risiko, mengurangi biaya, dan meningkatkan nilai tambah. Nah, di sini ada gambar sebuah proses bisnis intelijen yang dibuat oleh Wang Ji, Seti, dan US tahun 2005. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Bisnis intelijen atau BI. BI didefinisikan sebagai istilah kolektif untuk konsep dan metode yang mendukung pengambilan keputusan melalui analisis, penyampaian, dan proses pemrosesan informasi. Faktanya, istilah BI masih ada ketidaksepakatan di berbagai kalangan akademis. Perbedaan pemahaman istilah BI ini menyebabkan berbagai definisi BI yang dimaknai secara berbeda. Pada tahun 1996,
Business Intelligence atau BI didefinisikan sebagai analisis data, pelaporan, dan alat pencarian data yang dapat membantu pengguna bisnis mengelola berlimpahnya data untuk menjadikan data sebagai informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau Anandrajan Srinivasan dan Anandrajan 2004. Secara khusus, ada perbedaan antara sistem data internal dan sistem data eksternal sebagai sumber data. Melalui integrasi data, data yang dibutuhkan akan integrasi data yang dibutuhkan akan ditransfer yang disebut sebagai proses ETL atau extracting, transforming, dan loading. Tujuan dari proses ETL adalah untuk memastikan bahwa data yang diproses dapat disimpan secara terus-menerus dalam penyimpanan dan pemeliharaan data. Adapun penyimpanan data dapat diwujudkan dalam model arsitektur yang berbeda. Di sini data warehouse dan data mart digunakan dalam pemrosesan data atau analisis data. Semua konsep dan alat yang terutama berkaitan dengan evaluasi dan analisis data digunakan untuk proses ini. Proses ini juga mencakup komponen yang memungkinkan pemrosesan analitik online atau online analytic processing, yang dikenal juga dengan sebutan ULIP, dan komponen penambangan data atau data mining yang digunakan untuk mendeteksi pola data. Sasaran bisnis intelijen. Masalah yang terbesar adalah terletak bagaimana memanfaatkan dan menggabungkan informasi yang tersedia. Di perusahaan, banyak dokumen dalam bentuk spreadsheet atau database tidak terlihat yang sebetulnya berisi banyak informasi relevan yang sangat sulit untuk digabungkan dan memberikan informasi yang berarti. Pada prinsipnya, penggunaan BI memiliki 3 tujuan utama, yaitu pertama adalah untuk meningkatkan dasar keputusan. Keputusan yang akan diambil biasanya dibuat berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan demikian, jelas bahwa dengan penyiapan informasi yang lebih baik serta dengan pertimbangan banyak informasi, maka dasar keputusan akan meningkat secara substansial. Informasi yang dimaksud di sini adalah fakta tentang hal-hal tertentu yang hadir dalam skala besar dan memungkinkan perusahaan menerjemahkannya ke dalam format informasi yang berbeda, yang memberikan informasi beragam dalam pekerjaan sehari-hari. Samping itu, BI meningkatkan transparansi aksi korporasi, yaitu dengan bantuan BI. Karyawan harus mampu bertanggung jawab atas wilayah kerjanya masing-masing melalui fakta dan angka operasional serta mampu memahami keputusan perusahaan. Di sisi lain, BI menunjukkan hubungan antara masing-masing informasi, yaitu adanya kompleksitas proses bisnis. Keputusan di banyak bidang perusahaan yang memiliki konsekuensi dengan tujuan untuk menghubungkan data dari sumber yang berbeda dan untuk mengenali hubungan yang tidak dapat diperoleh dari sumber informasi yang dipertimbangkan secara mandiri. Selanjutnya, persyaratan BI. Setiap bisnis, perusahaan dapat memiliki manfaat dari penggunaan BI. Akan tetapi, perusahaan tidak selalu sukses menerapkan BI bagi perusahaan. Ini tidak hanya berkaitan dengan persyaratan teknis untuk
dapat mengakses database yang relevan. Pada dasarnya, ada 3 persyaratan agar BI dapat dijalankan dalam perusahaan. BI memberikan kesempatan untuk menjawab hal-hal yang menjadi masalah dalam bisnis perusahaan yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi perusahaan. BI dapat menganalisis struktur data dan informasi yang dinamis atau berubah-ubah, membuat kombinasi informasi baru dan hanya melihat perubahan berdasarkan pola data yang ada. AI menciptakan wawasan yang sama sekali baru. Ini harus secara eksplisit memberikan ruang gerak pada BI untuk memperhitungkan hal-hal yang mungkin sekilas dianggap tidak masuk akal atau tidak terkait. Hal ini juga berarti harus ada dukungan yang penuh dari manajemen perusahaan. Dengan adanya dukungan dan perhatian serius dari top manajemen perusahaan, maka inisiatif yang diambil akan sangat memegang peran kunci dalam keberhasilan implementasi BI dalam perusahaan. Selanjutnya, teknologi yang diterapkan. Adapun perangkat lunak untuk bisnis intelijen atau BI, ada banyak perusahaan berpikir bahwa solusi BI dipandang sebagai investasi besar bagi perusahaan. Pada faktanya, banyak perangkat lunak yang tersedia dengan harga terjangkau mendorong banyak perusahaan menerapkan BI di perusahaannya masing-masing. Di antara yang lain, satu, SAP adalah pemasok perangkat lunak asal Jerman yang telah menjadi pemimpin besar di Jerman dan dunia selama bertahun-tahun. SAP Business Object HG menawarkan solusi BI yang komprehensif. 2. Oracle Site BI dari Oracle. Business Intelligence Standard Edition 1 ditunjukkan untuk kebutuhan perusahaan baru. Sebagai solusi lengkap, sistem BI Oracle ini dirancang untuk 5 hingga 50 pengguna. IBM. Yang ketiga, IBM. Produk Cognos menyediakan solusi BI untuk perusahaan baru dengan fitur fungsi pelaporan, analisis, perencanaan, penganggaran, dan peramalan, serta dashboard dan balance scorecard. Keempat, SIS adalah Business Intelligence Edition M. SIS memberikan solusi BI yang dapat didesain oleh perusahaan pemesan. Solusi yang ditawarkan memiliki struktur modular dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima, Microsoft dengan layanan pelaporan dan analisis. Microsoft memberikan solusi BI untuk banyak perusahaan yang besar dan fungsionalitas eksistensif dalam perangkat lunak standar Microsoft. Yang keenam, penyediaan open source seperti Japersoft, Pentau, Jedox, dan Spego menawarkan solusi BI untuk banyak perusahaan. Keempat vendor ini menggunakan model bisnis serupa yang dibangun di atas perangkat lunak secara open source komersial. Hasil yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu pemanfaatan BI pada perusahaan. Di semua lini perusahaan, apakah itu bagian keuangan, SDM, operasi, pemasaran, dan bagian akuntansi memerlukan akses ke data terkini yang andal setiap saat. Baik itu keperluan untuk integrasi data atau ETL, penyimpanan data atau data warehouse, penyiapan atau analisis data, OLIP, dan penyajian data perencanaan, pelaporan,
Solusi pelaporan yang dihasilkan BI menghilangkan kebutuhan untuk pengumpulan data secara manual yang rawan kesalahan dari berbagai sumber. Sistem BI menawarkan keunggulan kompetitif yang sangat besar. Apabila penggunaan solusi BI secara sistematis, maka data yang sebelumnya diproses secara manual akan diekstraksi dan ditangani sepenuhnya secara otomatis. Proses ini secara signifikan mengurangi risiko kesalahan dan menghemat sumber daya manusia. Untuk perusahaan tanpa sistem BI, pengembangan pelaporan memerlukan upaya yang sangat besar, seperti pemanfaatan data yang berbentuk angka diekstraksi secara manual dari perangkat lunak, spreadsheet, Excel, seperti sistem penagihan, dan program lain untuk disimpan dalam file baru. Prosedur seperti pemanfaatan data secara manual ini tidak hanya menghabiskan waktu kerja yang berharga, tetapi juga membawa risiko kesalahan transformasi data yang parah. Kesimpulannya yaitu bisnis intelijen BI adalah alat yang relevan untuk manajemen yang sukses. Sistem BI mampu mengubah jumlah data yang terus meningkat dari masing-masing sistem operasi menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Alat BI untuk analisis dan evaluasi database mendukung pekerjaan sehari-hari para eksekutif dalam rangka untuk pengambilan keputusan perusahaan yang strategis. BI juga menyajikan kondisi analisis perusahaan saat ini. BI dapat merampingkan proses bisnis, meningkatkan hubungan pelanggan dan mitra, mengurangi biaya, meminimalkan risiko, mempersingkat proses, dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai macam persyaratan teknis dan masalah teknis untuk berhasil mengimplementasikan BI. Proses evaluasi informasi yang terus-menerus menjadi semakin dibutuhkan untuk kompleksitas informasi yang berdampak luas bagi perusahaan. Model bisnis dapat digunakan untuk menyusun dan mengembangkan strategi BI di seluruh perusahaan secara efisien. Selain itu, pengembangan strategi BI yang sesuai adalah kunci keberhasilan implementasi BI secara jangka panjang di perusahaan. Untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, saran dan masukan. Ke depan, harapannya penelitian ini fokus pada keamanan data, di mana keamanan data adalah aspek yang sangat penting dalam bisnis intelijen. Penelitian tentang metode dan alat untuk melindungi data sensitif, mencegah ancaman keamanan, dan mengamankan platform bisnis intelijen akan menjadi nilai tambah yang signifikan. Hal ini juga akan meningkatkan prestis terhadap kepercayaan, hubungan pelanggan dan mitra, serta meningkatkan keberhasilan. Terima kasih. Demikian paparan video rangkuman untuk memenuhi tugas UTS semester genap 2022-2023 mata kuliah bisnis intelijen. Semoga dengan ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.